Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Kota Singin. Pada kesempatan kali ini, saya akan praktek mengajar di tingkat MI kelas 2 dengan materi saya bisa membaca bacaan gunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersyukur kepada Allah, maka Allah akan senantiasa melimpahkan rahmat, karunia-Nya, berkahnya. Contohnya seperti nikmat sehat yang pada hari ini kita rasakan. Selawat beriringan salam jangan sampai lupa kita sampaikan, kita selawatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya kita berselawat kepada Nabi kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Pasti sehat kan? Bagaimana puasanya hari ini? Lancar kan? Baik, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini tentang hukum bacaan gunnah. Apa itu gunnah? Anak-anak pasti belum tahu kan? Oke, akan Bapak jelaskan. Gunnah adalah secara bahasanya berarti dengung. Sedangkan secara istilahnya huruf mim dan nun yang bertasydid dan didengungkan sebanyak 2 sampai 3 harokat atau 2 sampai 3 ketukan. Gunnah. Memangnya kenapa sih kita harus belajar hukum bacaan gunnah? Baik, begini ya anak. Hukum gunnah, hukum bacaan gunnah adalah salah satu dari hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Jadi, untuk membaca Al-Quran dengan benar dan baik, agar tidak keluar dari makna yang sebenarnya dari Al-Quran itu, kita harus benar-benar fasih dalam pelafalannya. Contohnya, hukum bacaan gunnah. Di dalam Al-Quran terdapat sangat banyak hukum bacaan gunnah tentunya. Jadi kita harus benar-benar fasih dan benar dalam pelafalan hukum bacaan gunnah tersebut. Karena Al-Quran ini merupakan kitab yang sangat mulia, kitabullah, kitab yang paling benar. Jadi kita tidak boleh salah dalam pelafalan satu hurufnya saja. Sebab jika salah satu pelafalan huruf ataupun hukumnya saja, maka makna dan artinya akan berbeda. Bukan pahala yang kita dapatkan, melainkan dosa. Karena setiap huruf dari Al-Quran itu, anak-anak Bapak semua, dihadiahkan 10 kebaikan oleh Allah. Satu hurufnya saja dihadiahkan 10 kebaikan. Jadi untuk itu kita harus benar-benar rajin dan harus senantiasa membaca Al-Quran. Dan tentunya dengan hukum tajwid yang benar tentunya. Baiklah, tadi itu kan sudah Bapak jelaskan tentang pengertian gunnah secara bahasa, pengertian gunnah secara istilah, dan kenapa kita itu harus membaca, harus belajar hukum bacaan gunnah kan anak-anak semua. Baik, selanjutnya kita akan mengkaji atau mempelajari tentang kaidah cara membaca gunnah dengan benar dan tepat tentunya kan. Baik, perhatikan ya anak Bapak. Yang pertama adalah menyempurnakan kaidah yang pertama dari hukum bacaan gunnah. Yang pertama adalah menyempurnakan gunnahnya. Yang kedua, kaidah pembacaan dari gunnah tersebut adalah berdengung. Dan yang ketiga, adalah dengungkan sebanyak 2 sampai 3 harokat atau 1 alif atau 2 sampai 3 ketukan.
Ini adalah kaidah-kaidah cara membaca hukum gunnah dengan benar. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh dari huruf dan hukum bacaan gunnah tersebut. Baiklah anak-anak semua, tadi kan sudah Bapak jelaskan tentang kaidah-kaidah dari cara membaca hukum gunnah dengan baik dan benar. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh huruf gunnah tersebut. Yang pertama ada nun yang bertasydid. Contoh dari nun yang bertasydid. Contoh bacaannya adalah inna. Inna. Kaidah dari inna tersebut adalah satu huruf alif, satu huruf nun sukun, dan satu huruf nun fathah. Jadi hakikat sebenarnya dari inna tadi terdapat 3 huruf. Yang pertama ada alif kasrah, nun sukun, dan nun fathah. Selanjutnya kita masukkan ke dalam kaidah cara pembacaannya. Inna yang pertama ada menyempurnakan gunnah tersebut. Berarti harus inna, harus benar-benar kita jelaskan dari hukum nun yang bertasydid tersebut. Inna. Yang kedua, berdengung. Inna. Dengungnya harus memang kita jelaskan, tidak boleh seperti ina. Kan tidak jelas tuh gunnah atau dengung dari hukum bacaan tersebut. Inna. Dan itu pun masih salah. Kenapa? Karena dengungnya belum sempurna. Hakikat yang pertamanya atau kaidah yang pertamanya adalah menyempurnakan gunnahnya. Yang kedua, berdengung. Dan yang ketiga, didengungkan 2 sampai 3 harokat. Contohnya inna. Bapak contohkan lagi ya anak semua. Inna 2 sampai 3 harokat. Boleh kita hitung dengan jari kita. Inna atau 3 harokat. Inna. Itu baru sempurna hurufnya, sempurna hukum bacaan dari gunnah tersebut. Contoh yang kedua huruf mim yang bertasydid. Kita contohkan dengan summa. Contoh dari mim yang bertasydid. Hakikatnya adalah huruf ta, huruf mim sukun, dan huruf mim fathah. Kita tinjau dari kaidah-kaidah yang pertama tadi. Yang pertama ada menyempurnakan gunnahnya. Berarti harus kita sempurnakan gunnah dari mim yang bertasydid tersebut. Summa. Summa. Sekali lagi ya. Summa. Yang kedua, berdengung. Summa. Summa. Yang ketiga, didengungkan 2 sampai 3 harokat. Summa. Summa. Jadi untuk tepatnya kita melafazkan hukum bacaan gunnah tersebut harus kita penuhi 3 kaidah-kaidah untuk membaca hukum gunnah tersebut. Yang pertama ada menyempurnakan gunnahnya, berdengung, dan didengungkan sampai 2 sampai 3 harokat. Yang tidak boleh itu seperti ini. Summa. Kan tidak ada dengungnya, berarti masih salah. Dan kalau kita membaca Al-Quran nanti seperti itu, maka makna dan artinya akan berbeda, dan artinya pun akan salah, dan itu tidak boleh kita lakukan. Paham ya anak-anak Bapak semua? Baiklah anak-anak Bapak semua, sudah paham kan dengan penjelasan Bapak tadi? Oke, kita ulang lagi ya, supaya penjelasan Bapak tadi tidak lupa, dan anak-anak semua ingat dengan jelas dan tepat hukum-hukum tentang penjelasannya tadi. Yang pertama, gunnah itu apa tadi? Adalah berdengung. Secara bahasa artinya berdengung. Dan secara istilah adalah huruf mim dan nun yang bertasydid.
Dan kaidah-kaidah cara pembacaannya ada 3. Yang pertama, menyempurnakan gunnahnya, berdengung, didengungkan sebanyak 2 sampai 3 harakat. Dan contoh hurufnya ada 2, yaitu nun dan mim yang bertasydid. Seperti contohnya bacanya ada inna dan summa. Kita ulang lagi ya. Inna summa. Kita penuhi ketiga kaidah dari cara membaca hukum gunnah tadi. Jadi anak-anak Bapak terus belajar di rumah ya tentang hukum bacaan gunnah yang sudah Bapak jelaskan tadi, agar bacaan gunnah kita semakin tepat dan benar. Jadi untuk itu tetap rajin belajar di rumah ya, dan jangan lupa juga belajar hukum-hukum tajwid yang lainnya agar bacaan Al-Quran kita makin enak didengar, makin hukum tajwidnya makin benar dan fasih dalam pelafazan hukum-hukum bacaan Quran tersebut. Baik, kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada salah kata, salah perbuatan, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga jadi guru, merdeka bisa.